Kasih Yesus menggenapi hukum Taurat. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 37. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya. Katanya, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang menghina saudaranya harus dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau membawa persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk membawa persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia pun berzina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi surga, karena surga adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa,
memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Malam saat menulis renungan ini, saya mendengarkan lagu Mandarin berjudul Chasing the Light, kiriman dari seorang teman. Mendengarkannya serasa berada di sebuah taman penuh hamparan bunga warna-warni, angin sejuk, dan di bawah langit biru. Setelah lelah seharian bekerja, di malam hari saya biasa mengambil waktu teduh dan berdoa. Jam 19 ke atas. Saya sudah membatasi membaca pesan WhatsApp yang masuk, agar tidak terganggu bacaan atau berita yang bisa menambah beban pikiran. Urusan sehari cukup dihadapi sehari, besok urusan baru sudah ada lagi. Dalam saat teduh malam ini, saya teringat Ibu Isye, seorang sahabat yang baru saja menjalani operasi donor ginjal untuk adiknya. Satu tindakan seorang kakak yang berusaha menyelamatkan hidup adiknya. Saya melihat inilah bukti sebuah cinta kasih seperti yang Yesus ajarkan. Lakukanlah segalanya dengan cinta. 1 Korintus 16 ayat 14. Saya juga teringat Cecilia Setio, seorang sahabat yang minggu lalu mengantarkan saya pergi melihat keindahan Blue Mountain di Sydney. Dalam percakapan kami di kereta, dia mengatakan akan mendonorkan seluruh organ tubuhnya ketika meninggal dunia. Jadi ketika meninggal dunia, tidak ada jasad yang dikembalikan untuk dimakamkan atau dikremasi. Pihak keluarga dan para sahabatnya hanya akan mengadakan memorial service baginya. Saya bertanya, apa yang mendasarinya untuk mengambil keputusan tersebut? Jawabnya, seluruh tubuhnya masih bisa berguna bagi orang lain atau bagi ilmu kedokteran. Hanya jiwanya yang kembali kepada Allah Bapa di surga. Saya jadi bertanya, apa yang mendorong Ibu Isye, Cecil, dan pendonor lainnya berbuat kebaikan itu? Sepertinya mereka tidak lagi hanya berpegang kepada hukum Taurat yang mengajarkan kasih sebesar kasih manusia, tetapi menjadi seperti Yesus yang telah menggenapi kasih sebesar kasih Tuhan. Yang dilakukan Ibu Isye dan Cecil adalah menggenapi firman-Nya dengan perbuatan nyata. Seperti yang dikatakannya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Sudahkah saya juga demikian? Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, saya ingin berdoa bagi kesembuhan Ibu Isye dan adiknya. Mohon belas kasih-Mu ya Bapa, agar organ yang didonorkan dapat beradaptasi dengan baik dan keduanya segera pulih kembali kesehatannya. Saya juga berdoa untuk Cecil. Semoga harapannya untuk menolong sesama senantiasa membuatnya sukacita, seperti kesehariannya sekarang. Perbuatan mulia mereka menjadi bukti nyata cinta kasih-Mu ya Bapa. Amin.